Pasangan suami istri di Lampung Utara tertular COVID-19 dari anaknya. Seorang remaja putri di Pesawaran tewas di tangan pacar dan temannya. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Kasus COVID-19 di Lampung terus bertambah. Kasus terbaru sepasang suami istri di Lampung Utara tertular COVID-19 dari anaknya. Pasangan ini kini diisolasi di rumah sakit. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Tiga warga Lampung Utara terkonfirmasi COVID-19. 2 diantaranya berstatus suami istri. Hingga kini jumlah keseluruhan kasus terkonfirmasi di Lampung Utara mencapai 28 kasus. RA berusia 70 tahun dan istrinya MA usia 61 tahun langsung menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Ria Kudu Kota Bumi. Keduanya terkonfirmasi terjangkit virus corona. RA dan MA, warga Kecamatan Abung Selatan ini merupakan 2 dari 3 kasus baru terkonfirmasi di Lampung Utara. Keduanya diduga terpapar virus corona dari anaknya yang kini tengah menjalani karantina di GSG Islamic Center Kota Bumi. Sementara kasus baru lainnya yakni seorang laki-laki berinisial TI usia 47 tahun, warga Kecamatan Sungkai Utara. TI memiliki riwayat perjalanan keluar Lampung beberapa waktu lalu. Hari ini kita ada 3 orang penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19. Jadi kalau yang 2 dari Abu Satan ini merupakan kontak terkonfirmasi dari kasus sebelumnya. Yang satu lagi yang dari Sungkai Utara ini memang kita dapatkan dari kegiatan rutin ya, di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita melakukan rapid test gratis bagi para pelaku perjalanan. Pada saat itu memang ditemukan yang bersangkutan reaktif, langsung kita ambil swab. Ini ada 2 orang yang diisolasi di rumah sakit, alasannya Pak? Karena usia yang sudah cukup lanjut ya, kemudian rentan terhadap penyakit bawaan. Berdasarkan data Dinas Provinsi Lampung, kasus konfirmasi keseluruhan sebanyak 28 orang, selesai menjalani isolasi sebanyak 14 orang, dan kasus kematian sebanyak 1 orang. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Satu keluarga di Kabupaten Lampung Utara terkonfirmasi terinfeksi virus corona setelah sebelumnya memiliki kontak erat dengan almarhum Jaksa Fredrik Adhar. Jaksa Fredrik Adhar merupakan jaksa yang menangani kasus Novel Baswedan dan dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19. Koordinasi dulu sama dinas kesehatan. Kayaknya cukup di sini aja Pak, nggak usah dibawa ke rame kan. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Lampung Utara mengkonfirmasi jika ada 3 warganya yang terinfeksi corona. Petugas sudah menjemput ketiganya yang merupakan satu keluarga di Tanjung Raya. Ketiganya berinisial OH usia 56 tahun, lalu istrinya berinisial RD 49 tahun dan anaknya berinisial DS usia 16 tahun. Ketiganya terkonfirmasi terjangkit COVID-19 setelah mendapatkan hasil swab test. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Lampung Utara, Sani Lumi mengatakan, ketiganya melakukan kontak langsung dengan almarhum Jaksa Fredrik Adhar yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Pada 7 Agustus 2020, Jaksa Fredrik bersama 7 orang lainnya berkunjung ke rumah OH untuk bersilaturahmi. Lalu pada 17 Agustus 2020, OH memperoleh informasi bahwa Jaksa Fredrik Adhar meninggal dunia. OH bermaksud untuk melayat, namun dalam perjalanan dia mendengar kabar jika Jaksa Fredrik Adhar terkonfirmasi COVID-19. Selanjutnya pada 20 Agustus 2020, tim gugus COVID Kecamatan Tanjung Raja melakukan tes swab terhadap ketiganya dan diperoleh hasil bahwa mereka dinyatakan terindikasi positif COVID-19. 3 orang ini merupakan satu keluarga dan merupakan kontak erat kasus konfirmasi meninggalnya seorang jaksa di Jakarta. Pada tanggal 8 Agustus 2020,
Keluarga ini dikunjungi oleh jaksa tersebut yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan konfirmasi positif COVID-19. Tanggal 17 Agustus 2020, keluarga ini keluar wilayah untuk mengunjungi keluarga jaksa yang meninggal, namun ditolak dan kembali ke Tanjung Raja. Tanggal 19 Agustus 2020 dilakukan swab ke-1, tanggal 20 Agustus 2020 dilakukan swab kedua. Tanggal 21 Agustus 2020, sampel swab dikirim ke Labkesda Provinsi Lampung. Kemudian tanggal 23 Agustus 2020 diinformasikan bahwa ketiga orang tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian press release ini disampaikan untuk diketahui dan untuk terus meningkatkan kewaspadaan kita dengan semakin terus bertambahnya kasus konfirmasi positif. Saat ini ketiganya tengah menjalani karantina di GSG Islamic Center Kota Bumi. Sementara tim gugus tugas masih terus melakukan penelusuran mengenai siapa saja yang telah melakukan kontak erat dengan ketiga warga Tanjung Raja tersebut. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, meminta warga untuk bersiap menghadapi gelombang kedua COVID-19. Hingga saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 365 kasus. Ajakan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, dalam rilis media. Reihana menyebutkan ada 3 langkah yang sepatutnya dilakukan untuk menghadapi gelombang kedua COVID-19. Warga diminta untuk meningkatkan kapasitas untuk mendeteksi COVID-19 hingga menerapkan protokol kesehatan sebagai antisipasi. Kapasitas surveillance juga harus terus ditingkatkan. Second wave atau gelombang kedua dengan cara kita meningkatkan kapasitas kita untuk mendeteksi atau capacity to detect dengan cara kita meluaskan kontak tracing, kita juga memperluas screening, dan seperti yang telah kami lakukan adalah beberapa rapid massal di daerah-daerah pasar di beberapa kabupaten. Selanjutnya kita meningkatkan kapasitas untuk mencegah atau capacity to prevent dengan cara kita memperketat protokol kesehatan dan juga di pintu-pintu masuk wilayah Lampung harus dijaga dengan ketat. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas untuk merespon atau capacity to respond dengan cara kita meningkatkan kapasitas dari para surveillance kita, yaitu untuk melakukan tracing, dan juga kapasitas daripada pelayanan kesehatan juga harus kita siapkan. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai 365 kasus dan tersebar di seluruh kabupaten kota. Bandar Lampung menjadi kota dengan jumlah kasus terbanyak mencapai 152 kasus terkonfirmasi. Tim Liputan melaporkan. Tak ingin menambah beban orang tua, siswa kelas 6 SD di Pemangku Taman Jaya Pekonkubu Perahu Lampung Barat rela berjualan balon air di area wisata Kebun Raya Liwa. Uang hasil dagangnya digunakan untuk membeli kuota internet agar bisa mengikuti sekolah daring. Setiap harinya Rizky Saputra berjualan balon air di area wisata Kebun Raya Liwa. Siswa kelas 6 SD tersebut rela berjualan demi membeli kuota internet agar bisa bersekolah daring. Lokasi wisata yang ramai saat akhir pekan untuk berjualan balon air. Dengan harga Rp15.000 per botol, dia bisa menghabiskan 20-30 botol dagangannya selama 1 minggu. Sebagian hasil berjualan digunakan untuk membeli kuota internet. Jualan ya? Iya, Jualan apa, Dek? jual balon bubble. Berapa? Dijualnya berapa? 15.000 satu. 15.000 satu. Untuk apa itu uangnya? Ditabung Buat apa? buat sekolah online. Sekolah online ya? Beli kuota. Beli kuota. Lu jualan? Enggak. Enggak ya? Kan Rizky berjualan atas keinginannya sendiri. Kedua orang tuanya tidak pernah memintanya berjualan. Ayahnya yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang es dawet keliling memiliki penghasilan yang terbatas. keinginan sendiri, Bu ya? Iya. Keinginan untuk membantu orang tua. Iya. Ya kalau dia
lihat dia mau usaha gini ya bangga sih. Cuman ya sedih juga lah karena ekonominya kurang kan, jadi dia belajar dagang supaya bisa beli itu kota. Gimana sih Bu kalau nggak dibantu dengan dagang gini? Berat nggak untuk beli kuota? Ya berat lah. Soalnya gimana ya, belum buat belanja rumah, ya pokoknya buat kebutuhan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang seorang remaja putri di Pesawaran tewas di tangan pacar dan temannya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Motif pembunuhan remaja yang mayatnya ditemukan dalam kondisi tangan terikat di Sungai Ledeng Pesawaran terungkap. DA dibunuh oleh pacarnya sendiri yang menolak bertanggung jawab atas kehamilan korban. Ya Allah. Petugas gabungan dari Polda Lampung, Polres Pesawaran, dan Polsek Tegineneng menangkap 2 pelaku pembunuh DA. Kedua pelaku berinisial WLJ dan RC. WLJ 18 tahun diketahui sebagai pacar korban, sedangkan RC 18 tahun merupakan rekan WLJ. Pembunuhan DA termasuk sadis. WLJ dan RC menenggelamkan korban yang masih hidup ke dalam sungai. Belakangan terkuat jika WLJ tega membunuh korban karena menolak bertanggung jawab atas kehamilan korban. DA diketahui sedang hamil 6 bulan. Sebelumnya, warga menemukan jasad DA di Sungai Ledeng Pesawaran. Warga Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng ini ditemukan warga yang hendak memancing di aliran Sungai Ledeng. Warga kemudian melaporkan peristiwa penemuan mayat korban ke Mapolsek Tegineneng. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan DA sebagai korban pembunuhan. Mayat tersebut memang patut diduga adalah korban pembunuhan, dan ya masih sebagaimana yang dilaporkan kemarin ya, dalam keadaan yang masih keadaan terikat, kemudian juga ya cukup ini juga lah, artinya kondisinya cukup mengenaskan lah gitu. Yang menemukan ya ini adalah yang menemukan, tentunya ada penemuan dari masyarakat, kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi adanya penemuan sesosok mayat, kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian juga adanya ciri-ciri daripada orang yang berada di sekitarnya yang kita kembangkan melalui penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pesawaran bersama Polsek. Kedua tersangka masih ditahan di Polres Pesawaran untuk menjalani pemeriksaan. Dari Pesawaran, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kedua tersangka pembunuh DA, WJL, dan RC terancam hukuman mati atau seumur hidup. Keduanya dijerat dengan 2 pasal sekaligus, yaitu 338 KUHP dan 340 KUHP. Polisi menjerat pasal kedua tersangka WJL dan RC dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keduanya terancam hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Keduanya ditangkap pada Minggu malam di 2 tempat berbeda. Sebelumnya DA dilaporkan menghilang pada Kamis malam. DA ditemukan tewas di sungai dalam kondisi tangan terikat. Ada luka di dalam tubuh? Ya, ini secara visum ya sesuai dengan ini pasti ada beberapa luka yang tentunya nanti adalah pendalaman dari pihak reserse, demikian. Untuk sementara pelaku ya sudah diamankan pada hari kemarin hari Minggu ya tanggal 23 Agustus 2020. Tersangka ada 2 orang yang dimana tersangka tersebut adalah berinisial WLJ ya, berusia 18 tahun, warga dari
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dan satu lagi adalah seorang tersangka yang lain yaitu berinisial RC. Ya, RC berusia 18 tahun juga di wilayah yang sama di daerah Kabupaten Pesawaran. Dengan adanya pengungkapan kasus tersebut, tentunya hal ini tidak terlepas daripada informasi yang didapat daripada masyarakat dan pengungkapan yang dilakukan oleh tim TKP 308 dari Polres Pesawaran bersama Polsek Tegineneng. Ya, Saat pertama kali ditemukan kondisi jasad korban dalam keadaan tertelungkup dan mengambang di pinggiran sungai, serta kedua tangannya masih terikat tali. Polisi dibantu warga kemudian mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan proses otopsi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. DA yang tengah hamil 6 bulan ditenggelamkan pelaku hidup-hidup di aliran sungai buatan Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng. Pelaku telah merencanakan pembunuhan tersebut. Dari Pesawaran, Andres Avandi, iNews melaporkan. Memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Mesuji menggelar kegiatan sosial. Polres membagikan sebanyak 200 karung beras dan 400 paket sembako kepada masyarakat. Beginilah suasana saat anggota kepolisian Polres Mesuji membagikan beras sebanyak 2.000 karung dan 400 paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan sosial ini diserahkan langsung oleh Kapolres Mesuji, AKBP Alim kepada perwakilan warga. Alhamdulillah bisa dibantu Polres. Polres Mesuji melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai bentuk Polri peduli bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Hari ini kami akan membagikan sembako sebanyak 2.000 karung beras, kemudian 400 paket sembako lainnya. Untuk menekan kasus COVID-19, Kapolres Mesuji AKBP Alim meminta warga mematuhi protokol kesehatan. Aturan seperti menjaga jarak aman, menghindari kontak fisik, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Protokol kesehatan diyakini dapat menekan kasus COVID-19. Dari Mesuji, Supriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Pojok Baca di Pulau Harimau Lampung Selatan. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Keterbatasan akses untuk mendapatkan ilmu membuat pendidikan di negeri ini tidak merata, seperti yang dialami anak-anak di Pulau Harimau Balak, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Untuk membantu generasi penerus bangsa tersebut, relawan Gerakan Literasi dan Kepolisian setempat membuat pojok baca. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja lainnya. Saya Citra Ramadanti undur diri, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pulau Harimau Balak berada di perairan Selat Sunda. Kondisi geografis menjadikan sarana transportasi perahu sebagai pilihan utama masyarakat untuk beraktivitas. Jarak menuju pulau yang cukup jauh harus ditempuh, belum lagi kondisi ombak yang kerap tidak bersahabat. Dengan menggunakan perahu rombongan Polairut Polres Lampung Selatan dan penggiat literasi Armada Pustaka serta ABK Kapal Polisi Pipit 3003 Mabes Polri akhirnya tiba. Setelah menyandarkan perahu, rombongan langsung menuju TPA di Pulau Harimau, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang.
Kondisi TPA sangat memprihatinkan. Lantai dan dinding ruang berlubang, ruangan juga terlihat kotor dan kurang dijaga. Secara bergotong royong, anggota rombongan memperbaiki bagian ruangan yang rusak. Tidak hanya itu, mereka juga merapikan isi ruangan agar terlihat lebih rapi. Mereka juga mengecat dinding agar TPA menjadi lebih rapi. Setelah diperbaiki, salah satu bagian di ruang dinama Pojok Baca Pulau Harimau. Meski belum selesai menyusun buku, anak-anak yang baru pulang sekolah langsung menyerbu buku. Mereka sangat antusias untuk membaca. Seneng. Ceritanya bagus. Ada gambaran. Ada gambarnya. Ceritanya bagus nggak? Bagus. Bagus. Apa ceritanya gimana? Bangaunya kenapa? Bangaunya kekeringan. Hal ini membuktikan minat baca anak-anak pulau sangat tinggi. Para penggiat literasi berharap agar pemerintah memberikan fasilitas buku baca bagi anak-anak pulau. Jadi sehingga harapan kita ke depan bahwa anak-anak itu akan menjadi lebih baik itu mungkin gitu. Bahwa ada pernyataan sebelumnya bahwa semangat membaca anak-anak Indonesia itu rendah. Ternyata kita lihat sendiri ketika sarana itu ada, mereka sangat bersemangat dalam membaca. Polairut Polres Lampung Selatan berjanji akan terus memantau kondisi pojok baca Pulau Harimau ini. Petugas akan secara rutin mendatangi pulau untuk menambah koleksi buku. Dengan para relawan Perahu Pustaka mendirikan pojok baca. Supaya apa? Supaya anak-anak makin mudah untuk mencari buku apa yang dia cari. Supaya dia juga punya hak untuk mendapat ilmu. Seandainya di sini, di sekolah sini juga nantinya kekurangan buku-buku yang adik-adik cari. Pojok baca ini dibangun bersama warga demi kemajuan anak bangsa. Polairut berencana untuk membangun pojok baca lainnya agar kualitas pendidikan merata. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.